Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita buka dengan bacaan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa bisa dicukupkan, kemudian saya lanjutkan ke materi terakhir sebelum UTS ya, yaitu tentang nested loop atau perulangan bersarang. Ini review looping untuk yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah bisa menampilkan barisan bilangan. Misalkan bilangannya mulai 5, 4, 3, 2, 1 ataupun mulai 1 sampai 5 seperti ini. Nah, ini beberapa kasus yang kemarin sudah kita kerjakan. Ya, sekarang kita masuk ke nested loopingnya, yaitu ada looping di dalam looping. Jadi nanti loopingnya nanti double di sini. Nah, sebentar. Nah, di sini saya akan langsung memberikan beberapa contoh soal. Jadi beberapa contoh, kemudian contoh untuk outputnya seperti apa. Sebentar. Jadi untuk contoh yang pertama nanti outputnya akan seperti ini. Coba kita lihat dari programnya. Jadi di sini nanti ada 2 for. Ini for yang pertama dan ini for yang kedua. Jadi ini nested looping. Ada for di dalam for gitu ya. Jadi pertama for integer i sama dengan 1. Kemudian batasnya adalah I kurang dari sama dengan 5, I plus untuk incrementnya. Kemudian yang kedua di dalamnya kita ada variabel lagi yaitu J, di mana J-nya juga dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian nanti yang dikeluarkan adalah J-nya. Nah, fungsi dari perulangan yang pertama ini apa? Untuk perulangan yang utama ini ya, yang paling luar, itu adalah untuk menampilkan nanti perulangan sebanyak 5 kali. Jadi ini 1 sampai 5. Jadi untuk mengontrol barisnya ini. Jadi baris pertama sampai baris ke-5 ke bawah. Karena di sini ada end line. Ya. Setiap kali for ini berakhir, maka disuruh pindah baris sehingga sampai 5. Jadi misal I sama dengan 1, itu nanti untuk membuat mengeksekusi perintah ini nanti 1 baris ini. Kemudian ganti baris. Yang kedua I-nya sama dengan 2 dan seterusnya sampai I sama dengan 5. Kemudian untuk J-nya, J ini berjalan pada masing-masing I. Jadi misal I sama dengan 1, maka J akan dijalankan mulai 1 sampai 5. Jadi J pada baris pertama I sama dengan 1, itu J-nya 1 sampai 5. Nah, di sini incrementnya adalah J++, berarti plus 1. Berarti di sini 1, 2, dan seterusnya sampai 5. Kemudian pindah setelah selesai untuk yang ini, for yang di dalam ini, maka pindah baris ya, menuju baris kedua. I sama dengan 2. Kemudian J-nya dijalankan semuanya 1 sampai 5 dan kemudian pindah baris lagi.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada. Nah, sekarang saya yang tanya, seandainya saya tidak pakai ini, outputnya akan seperti apa? Jadi satu baris. Jadi satu baris saja ya, jadi berulang terus 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan ya, hanya satu baris. Kemudian kalau saya nambahkan slash n-nya di sini bagaimana? Selain Mas Steven? Nanti ada 2 kali spasi, Bu. Ke bawah. 2 kali spasi. Maksudnya bagaimana? Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, terus spasi 2 kali, terus baris kedua. Masih kurang tepat. Ya. Jadi Iya. gimana? Semisal kalau ditambahkan thread N itu nanti lurus ke bawah gitu, nggak mendatar ke samping 1, 2, 3, 4, 5-nya itu. Ya, jadi yang tepat seperti Mas Hendra ya. Jadi ini kan yang dikeluarkan J, sedangkan J-nya itu apa? J yang pertama itu 1, J yang kedua 2, J yang ketiga 3. Berarti ketika di sini setelah penulisan J yang pertama itu disuruh n-line, ya sudah jadi satu kolom. Gitu ya. Terus menerus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi satu kolom. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa saya lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kalau seperti ini outputnya bagaimana? Kira-kira. Mana Mas Haikal? 5, 4, 3, 2, 1, Bu. Bentuknya seperti apa? Mirip sama yang tadi, cuman tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ke samping gitu kan, Bu. Ini jadi 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Lihatnya dari mana? Kan J sama dengan 5. Terus J-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Terus J-nya min. Jadi J itu dikurang 1 gitu, Bu. Jadi J yang pertama 5, J keduanya 4, dan seterusnya sampai 1, Bu. Ya, jadi sudah benar. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kalau yang ini bagaimana? Ini nyetak seperti itu ketika bintang. Bagaimana segitiga bintang? Iya. Ya, segitiganya seperti apa? Misal kolom pertama itu ada 1 bintang, kolom 2 ada 2 bintang, kolom ketiga ada 3 bintang, sampai kurang dari 5,5 sampai 5 bintangnya. Ya, berarti bentuknya seperti segitiga siku-siku ya.
Iya. Mulai jari 1 sampai 5. Nah, coba dijelaskan Mas Steven, dari mana? Yang ini kan kalau I yang sama dengan 1 berarti pas waktu J sama dengan 1 sampai J kurang dari sama dengan N. Di sini kan I-nya masih 1, J++. Dia masuk 1, berarti cetak 1 bintang, kemudian enter code ini. Terus ke I sama dengan 2. Berarti ini kan J kurang dari sama dengan 2. Berarti 1, 2. Ada 2. Kemudian enter lagi. I sama dengan 3. J kurang dari sama dengan 3. Bintangnya ada 3. Dan seterusnya sampai I sama dengan 5. Ada pertanyaan dari temannya? Kalau masih ada yang kurang jelas, apapun itu silakan ditanyakan ya. Karena ini sudah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi sudah tidak ada kesempatan untuk menjawab lagi. Ya meskipun boleh kalau mau japri saya silahkan di luar kelas. Saya lanjutkan kalau begitu, yang ini bagaimana? Mungkin yang jawab yang belum pernah menjawab tadi ya. Yang sudah menjawab tadi stop dulu. Sama kayak sebelumnya Bu, kayak yang contoh 3 tadi, cuman yang ini nanti di mulainya itu dari 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Nah, jadi kebalikan dari yang tadi ya, tetap segitiga siku-siku, tetapi mulai dari 5 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat Iya. dari mana? Dari yang for, yang dalam for ini, yang for integer J sama dengan 5, itu berarti mulai dari 5, terus Z-nya itu lebih besar sama dengan I. I-nya itu mulai dari 1 kan. Jadi nanti mulai dari 5 dulu, 4. Karena J min berkurang 1 gitu. Ya, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Ada pertanyaan? Masih ada lagi. Nah, kalau ini kira-kira bentuknya bagaimana? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Rena silahkan.
Jadi ini kita tidak perlu nyoba ya, jadi tidak perlu dicoba, cuman dilihat, diperhatikan dari programnya saja dulu ya. Hasilnya yang Hmm. yang pertama 5 bintang, terus selanjutnya jadi 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Berarti sama seperti yang sebelumnya ya. Iya, tapi kebalik. Jadi seperti yang sebelumnya ya, seperti ini. Nah, coba dijelaskan Mbak, kenapa bisa seperti itu? Karena itu menggunakan integer yang I sama dengan 5, lalu I lebih besar sama dengan 1. Berarti itu ada 5, terus setiap baris berkurang 1. Dari yang I ya? Iya. Lalu pengaruhnya yang J apa Mbak? Pengaruhnya yang J ke samping. Iya, Kalau yang I ke bawah, jadi ke bawahnya semakin sedikit. ke bawahnya semakin sedikit. Yang menentukan semakin sedikit itu bukannya J-nya ya? Ya, jadi untuk menentukan banyaknya bintang itu sebenarnya dari J-nya. Ya, untuk yang looping pertama ya, I-nya sama dengan 5. Itu apakah akan menjadikan bintangnya 5? Itu belum. Ini baru penentuan baris pertamanya. Kemudian J-nya 1 sampai J kurang dari sama dengan I. Berarti 1 keluar bintang, 2 keluar bintang, 3 keluar bintang sampai sama dengan I. I-nya 5. Berarti sampai keluar 5 bintang. Baru pindah baris. Ganti I sama dengan 4. Terus J sama dengan 1, keluar 1 bintang, sampai J sama dengan 4, berarti keluar 4 bintang, dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk for yang pertama, itu untuk mengontrol barisnya saja. Gitu ya. Ada berapa baris. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. I-nya mulai 1 sampai 5, yang ini 5 sampai 1. Jadi ada 5 baris. Itu untuk mengontrol banyak bintangnya itu di for yang di dalam yang C itu. Ada pertanyaan? Jadi ada beberapa cara untuk memunculkan bentuk seperti ini. Dari sini sudah ada 2 bentuk yang mungkin ada juga versi yang lain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selanjutnya. Coba tidak usah dicoba ya, lihat programnya saja. Saya izin coba, Bu. Mas Haikal sudah ya tadi ya, yang lain dulu aja.
Ya, nanti kalau nggak ada yang bisa, Bu. Saya ingin mencoba, Bu. Ya, Mbak Elvira. Itu polanya kayak yang tadi, Bu, segitiga, siku-siku. Lalu isinya? Isinya yang baris pertama dia bintang, lalu yang baris kedua, kolom pertama dia bintang, kolom kedua dia 0, yang lingkaran itu. Terus baris ketiga, kolom pertama dia bintang, kolom kedua dia lingkaran, kolom ketiga dia bintang lagi. Intinya kolom yang ganjil dia bintang, kolom yang genap dia lingkaran, kolom seperti itu, Bu. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini segitiga siku-siku. Di mana di sini karena ada seleksi, kalau modulo 2 sama dengan 0 itu keluarnya O, maka dia yang genap nanti kolom yang genap nanti isinya O. Yang lainnya bintang. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Contoh soal saya sudah habis. Setelah ini akan ada latihan. Nah, ada beberapa latihan formasi A sampai dengan E. Jadi ini tolong dikerjakan dengan flowchart-nya juga. Jadi flowchart dan program untuk menampilkan output ini. Nanti yang presentasi harus sudah buat flowchart-nya juga ya. Jadi disiapkan. Mungkin saya berikan waktu sekitar berapa ya, 45 menit untuk mengerjakan 5 soal ini ya. Lalu mungkin ada yang ingin presentasi ya silahkan. Saya nomor 1, Bu. Saya izin nomor 1. Satu. Nomor 2. Ibu. Atau gini saja ya. Coba sebentar. Nomor 1 itu A ya berarti ya. A itu siapa? Teresia nomor 1. Saya yang C, Bu. Saya Saya nomor 1, Bu. Boleh nggak, Bu? Sebentar, yang ini dulu ya. C Teresia, kemudian yang A tadi siapa saja yang mau A? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, sebentar, tadi siapa? Sarah sama siapa tadi?
Diana, Bu. Diana. Diana kayaknya sudah pernah ya. Sarah dulu ya. Sarah belum pernah. Yang A. Kemudian yang B. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang B itu Haliza. Saya dengar Haliza tadi ya. Halo, Haliza. Iya, Bu, Haliza. Ya Haliza saja ya, belum pernah. Kemudian yang C Teresia, yang D Saya, Bu, Marta. selain Marta ada siapa? Nabila, Bu. Bu, saya boleh nyoba yang D, tapi belum flowchartnya sih. Harus Saya juga sama mau yang D, Bu. flowchartnya. Ya. Siapa Nurul Iza? Iya. Yang belum pernah Mbak Nurul Iza dulu ya, Mbak Nurul Iza. Kemudian sampai mana? E, tinggal E. Siapa? Yang E. Nabila, Bu. Halo? Apa Ya, suara saya selain kedengaran? Nabila, yang E. Nggak ada lagi selain Nabila? Ya sudah Nabila yang E ya. Silahkan dimulai yang A dari Mbak apa tadi? Saya. Ya Sarah, silahkan. Flowchartnya dulu. Ya. Ini. Begini, Bu. Hmm. Yang I-nya dari 1 sampai 5, terus yang G-nya dari 1 sampai ke I, terus habis itu for kan 2 kali, terus kalau di run dia kayak gini nanti. Coba dijelaskan lagi sebentar saya. Ya kan pertama dideklarasikan dulu yang I sama J-nya. Terus yang I-nya kan dari 1 sampai 5. Ya. Terus yang J-nya kan dari ya tadi J kurang dari sama dengan I. Berarti kan dari 1 sampai I. Terus habis itu dicetak J-nya, habis itu ini buat spasinya. Spasi di bawahnya. Terus pas di-run nanti kayak gini. Coba lihat programnya. Oh ya. Ini. I-nya 1, terus yang J-nya sama dengan 1, J-nya yang tadi kurang dari sama dengan I, terus kan dia perulangannya nambah terus gitu, jadi J++, terus cetak J-nya, yang ini buat spasi di bawahnya, terus kalau di run nanti. Oke. Ada pertanyaan, saran, atau komentar dari temannya? Bagaimana? Coba diperlihatkan flowchart-nya, Mbak. Oh ya. Outputnya di close dulu nggak apa-apa. Program sama flowchart-nya. Nah, mungkin bisa kita teliti dulu ya. Jadi di sini untuk yang seleksi kondisinya itu harusnya yang belah ketupat itu ya. Cuman kemarin di kelas sebelah, kelas S1 itu katanya yang di algoritma ini memang ada seriannya begitu ya. Ada yang justru segi 6 itu sebagai kondisi. Ya, gitu ya.
Nah, tetapi kembali ke ini ya, kalau untuk ujian kembali ke yang sudah kita pelajari gitu ya. Acuan saya itu bukunya Kadir itu. Jadi kalau kondisi itu berarti pakai yang belah ketupat gitu. Kemudian untuk yang segi 6 itu untuk inisialisasi. Misal I-nya mulai dari 1 gitu. Kemudian untuk yang kondisinya itu pakai belah ketupat begitu. Kemudian di sini yang output kemudian ada spasi itu untuk apa? Spasi di bawahnya gitu Bu. Kan 1 habis itu spasi 1 2 gitu. Enter maksudnya ya? Iya enter. Nah ya enter. Oke, di situ enter. Kemudian spasinya di setelah output C itu ya. Oke. Kemudian ini ya, incrementnya juga ditampakkan kalau ujian ya. Mungkin kalau di aplikasi ini tidak pakai increment sudah bisa di set, tapi nanti kalau ujian ditampakkan juga incrementnya. Tuh. Ada pertanyaan dari temannya? Kalau tidak ada, oke, terima kasih Mbak Sarah. Bisa lanjut ke Mbak Nurul Iza ya. Yang B tadi. Saya yang D, Bu. Oh, betul. Yang B tadi siapa ya? Lupa saya. Haliza, Bu. Ya, silakan Haliza. Apakah sudah terlihat? Sudah. Flowchartnya dulu coba. Ini Bu untuk flowchartnya. Jadi enggak kelihatan Mbak. Belum ya Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Belum. Masih sama program. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Diperbesar sedikit lagi enggak? Ini Bu, jadi saya seperti ini. Jadi yang pertama itu mulai, lalu inisialisasi dari I sama dengan 1, lalu pemeriksaan kondisi I kurang dari sama dengan 5. Jika iya, jadi cetak I, lalu lanjut ke inisialisasi J sama dengan 5, pemeriksaan kondisinya J, yaitu J lebih dari sama dengan 1, jika iya cetak J, lalu J min-min. Oke. Ada komentar dari temannya? Izin berkomentar, Bu. Iya. Untuk yang setelah mulai itu ada deklarasi integer I sama J. Kemudian untuk yang sebelum I++ itu pakai cetak INDL untuk enter-nya. Iya. Jadi setiap tahapan program dicek ya, apakah sudah ada di sini di flowchartnya. Jadi sudah benar tadi. Mbak siapa tadi? Mbak Diana ya?
Marta, Bu. Oh, Marta. Ya, jadi kurangnya itu tadi ya. Coba ke programnya. Ini Bu untuk program saya. Ya, silakan. Lalu di run. Seperti ini Bu. Nggak kelihatan Mbak outputnya. Oh iya Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Belum. Outputnya belum. Seperti ini Bu. Oke, sudah sesuai ya. Coba saya lihat programnya. Halo Mbak Haliza. Mungkin ada temannya yang ingin bertanya dari programnya ditampakkan. Iya Bu. Seperti ini Bu. Yang di flowchart itu kan ada cetak I, tapi kok di pemrogramannya nggak ada ya? Oh, di flowchart-nya tadi ada cetak I ya. Saya kurang memperhatikan. Coba Mbak lihat. Tadi siapa yang berkomentar? Saya Bu Irena. Irena. Oh Ya, iya. ini mungkin ada kesalahan Bu saya tadi. Harusnya bagaimana? Harusnya itu lanjut langsung ke inisialisasinya J sama dengan 5. Ya, jadi nggak usah dicetak. Kalau I-nya dicetak juga nanti bentuknya tidak seperti itu tadi ya. Iya Bu. Ya, jadi untuk semuanya saja tolong dipastikan setiap tahapan yang ada dalam program itu cocok dengan tahapan yang dituliskan di flowchart. Ada lagi yang ingin berkomentar? Kalau tidak ada, terima kasih Mbak Haliza. Bisa lanjut ke Mbak Teresia. Iya Bu, terima kasih. Ya Bu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bu? Iya. Ya, jadi ini flowchart-nya. Pertama mulai, lalu integer I sama J. Terus for, untuk for yang pertama, I sama dengan 5 sampai 1. Decreasing. Lanjut ke for yang kedua, J sama dengan 1 sampai I. Terus nanti outputnya J. Terus ini buat enter. Kalau di run kayak gini hasilnya. Ke programnya Mbak. Untuk programnya ini void main for integer, terus ini main yang kedua J sama dengan 1 sampai I J++, terus I out J kayak gini.
Terus kalau di run nanti hasilnya ini. Ya, jadi di sini I-nya menurun, kemudian J-nya naik, tetapi hanya sampai I saja. Sehingga ketika J-nya I sama dengan 5, itu J-nya berjalan dari 1 sampai 5. Sampai I sama dengan 1, berarti J-nya hanya berjalan sekali. Oke. Ada pertanyaan, komentar, dan saran? Saya Iya. kalau misalnya menurut flowchart yang Ibu ajarkan itu seharusnya untuk pemeriksaan kondisinya itu menggunakan bilah ketupat, terus ada increment atau decrementnya, sama inisialisasi kondisinya pakai yang segi 6 itu, tapi masih belum ada. Ya, jadi seperti itu tadi ya. Ya mungkin ada keterbatasan bagi yang pakai aplikasi Flowcharts. Mungkin nanti kalau ada yang pakai aplikasi lagi mungkin tidak perlu ditanggapi lebih jauh ya dengan tanggapan yang berulang-ulang lagi ya. Jadi untuk yang benar sesuai acuan yang sudah kita pelajari saja. Kalau yang seleksi itu ya kondisinya itu pakai pola ketupat. Kemudian yang segi 6 untuk inisialisasi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Diana. Dan ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Mbak. Oh ya, saya stop share ya, Bu. Terima kasih, Bu.
Halo. Kenapa ini? Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo Mbak Nabila, Mbak apa lagi? Mbak Nurul Iza, Mbak dengar ya? Iya, saya izin share screen ya, Bu. Ya. Dari mana tadi? Dari mana? Oh, sudah terlihat, Bu. Ya. Jadi ini flowchart-nya. Integer A sama dengan 1, kemudian inisialisasi I sama dengan 1, lanjut I kurang dari sama dengan 5, inisialisasi J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 5, kemudian jika salah, ENDL, I plus plus, selesai, kemudian jika benar, output A plus plus. Di sini programnya. Ya. Coba dijelaskan programnya. Programnya ini integer IJ sama dengan 1, kemudian for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I plus plus, yang bertambah, kemudian for J sama dengan 1, sama dengan 5, J plus plus, C out set W agar bisa barisnya urut 5 gitu, terus A plus plus, C out, PNDL, gitu. Nah, coba outputnya lihat. Ya, dijajarkan sama programnya juga. Nah, di sini ada variabel A juga, yang dikeluarkan adalah variabel A. Di situ A-nya selalu ditambah ya. Maka habis 1, kemudian dikeluarkan lagi, ditambah lagi. Kemudian yang dari 6 itu dari mana? Yang baris kedua, ketika I-nya sama dengan 2. Gimana, Bu? Yang baris kedua, ketika I-nya sama dengan 2. Itu yang J sama dengan ini ya, Bu? Yang mulai I sama dengan 2. Yang hasilnya 6 itu loh. Baris kedua. Yang baris kedua ini? Ya. Itu saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu bagaimana. Kan yang menulis bukan programnya. Nah, mungkin jelaskan ketika I sama dengan 2. Nah, itu Pak. Ketika I sama dengan 2, kemudian J-nya gimana sehingga menghasilkan 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ayo Mbak Nurul. Ketika I sama dengan 2, berarti kan baris kedua ya. Terus Ya. semakin
enggak J-nya di ini. Coba J-nya dijalankan. Sebentar ya. Ya, Faza. Kuapir. Telur ya itu tadi. Di anu ya apa? Nah, apa itu? Ini kelompoknya saya coba ini. Nah, sama ini gede ini gelap nih. Ayo, itu orang kayak ini.
Assalamualaikum, Bu. Permisi, Bu. Ya, mohon maaf kita lanjutkan. Coba Mbak siapa tadi Mbak Nurul Iza? Gimana Mbak mulai baris kedua? Itu apa baris keduanya apa pengulangan dari J-nya, Bu? Kan A sama dengan 1 kemudian A++. Jadi ketika apa namanya menjadi 6 di baris kedua itu karena I-nya kan sama dengan 5. Jadi kemudian 6-nya pindah ke kolom kedua. Dan seterusnya sampai batas kelima itu tadi. Nah, begitu. Jadi ini secara otomatis sudah menambahkan 1. Jadi urut ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, terima kasih Mbak Nurul Iza. Yang terakhir Mbak Nabila. Mohon maaf, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Apakah sharekan saya sudah jadi apakah sharing saya sudah terlihat? Sudah. Jadi ini for chat-nya untuk yang pertama itu dimulai dulu, lalu di in A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Lalu untuk perulangannya yaitu saya menggunakan for, diawali dengan I sama dengan 5, yang kemudian jika benar lalu dicek kondisi I harus lebih besar dari sama dengan 1. Jika benar maka J diinisiasi J sama dengan 1. Kemudian diseleksi lagi J kurang dari sama dengan I. Lalu dicetak B dengan B tadi yang B adalah 1. Lalu dihitung B sama dengan B plus 6 min J dan hasil J plus plusnya. Nanti jika kondisi tetap benar maka perulangan tetap terjadi. Dan jika salah maka A plus plus dan B sama dengan A, kemudian dicetak I-nya. Programnya ini saya mulai. Nah, sudah terlihat. Coba dijelaskan programnya, Mbak. Jadi yang pertama itu di in A sama dengan yang tadi saya jelaskan tadi di flowchart. Dan untuk for yang diawali dengan I sama dengan 5 dan I kurang dari, dan seleksi kondisinya I kurang dari I lebih dari sama dengan 1 dan terjadilah I min min.
perulangannya. Nah, itu nanti di yang kemudian for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, dan hasilnya nanti J++. Nanti saya, dan kemudian saya mencetak B, dan untuk polanya saya hitung B sama dengan B plus 6 min J. Kemudian ada hasil yaitu A++. Yang kemudian B untuk mengembalikan polanya yaitu B sama dengan A, lalu dicetak dan hasilnya selesai. Gitu, Bu. Coba lihat hasilnya tadi Mak diajarkan sini. Gimana, Bu? Maksudnya? Hasilnya tadi outputnya diajarkan dengan programnya. Begini, Bu. Perlihatkan programnya. Oh. Jadi ini polanya, sebenarnya polanya adalah ini ditambah 5, kemudian ditambah 4, ya yang ke kanan ya, tambah 3, tambah 1. Kalau Mbak Nabila ini berarti semuanya ditambah 6, kemudian minus J, ya Mbak ya. Pertama dicetak 1 dulu, kemudian untuk yang selanjutnya adalah ditambah 6 dikurangi 1 gitu, jadi 6 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu B yang terakhir adalah 6 ditambah 6 dikurangi 2 gitu ya. Jadi mungkin ada yang menemukan pola yang berbeda juga, saya yakin ada yang pakai cara yang berbeda. Untuk yang ini sudah cukup masuk akal. Untuk yang baris yang kedua, dikeluarkan B-nya. Nah, B sama dengan A. A-nya 1. Coba yang baris kedua dijelaskan Mbak Nabila. Jadi itu nanti B-nya sama dengan A, yaitu sama dengan 1, itu saya kembalikan ke pola. Maksudnya saya kembalikan lagi, Bu, di polanya. Jadi nanti tetap jadi menjadi hasilnya A++. A sama dengan 2. 2 dari mana? Soalnya langsung si out B ya. A++, Bu. Dari yang A++ dulu nanti hasilnya Oh nanti iya B ya. dengan A+. Oh iya, dari A++ ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Untuk flowchart-nya sudah benar. Atau ada yang punya versi yang berbeda dari Mbak Nabila? Ada yang punya versi yang berbeda? Ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa diakhiri Mbak. Terima kasih Mbak Nabila. Saya share screen lagi. Nah, ini tugas individunya untuk minggu ini ya. Jadi untuk NIM yang berakhiran angka genap itu mengerjakan yang kiri ini, kemudian yang NIM berakhiran angka kasal mengerjakan yang kanan. Ini yang harus dikumpulkan besok ya. Kemudian terkait UTS, jadi nanti sifatnya tutup buku, jenis soalnya 50% multiple choice dan 50% essay. Untuk materinya mulai awal sampai sekarang, yaitu algoritma sampai dengan nested loop. Kemudian media yang digunakan adalah Aula.
Jadi seperti kalau kalian pernah yang praktikum ya, praktikum 131, nah multiple choice-nya sama seperti itu, nanti berurut ya, tidak bisa kembali, harus langsung ada next tapi tidak ada back. Gitu. Kemudian yang esai ini, mungkin nanti saya suruh membuat program. Nah, programnya seperti biasa dikumpulkan dalam bentuk file.cpp ya. Seperti yang kemarin, nanti disatukan dengan mungkin nanti flowchart atau yang lain, itu disatukan di dalam satu folder, kemudian di upload di awal. Jadi nanti portalnya ada dua, untuk multiple choice sendiri dan untuk essay sendiri. Ada pertanyaan? Bu izin bertanya, untuk flowchartnya nanti tulis tangan atau pakai software boleh ya Bu? Tulis tangan saja ya. Untuk menghindari perbedaan ini ya, kalau pakai software nanti ya seperti itu. Ada perbedaan standar mungkin gitu. Kemudian takutnya nanti kalau pakai software, kalau pakai yang digital lebih mudah untuk di-share ke temannya. Jadi ditulis tangan saja. Ada pertanyaan lagi? Ini tadi sudah ya, sudah dicatat ya. Misi Bu, izin bertanya. Ya. Untuk tugas individu ini di flowchart sama program ditulis tangan juga. Ya, seperti biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah, silakan terus berlatih ya. Nanti jika memiliki ada kesalahan, ada pertanyaan bisa jabri saya di luar waktu kuliah, silakan. Kemudian mungkin bisa saya akhiri kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya suka kalau kelasnya itu aktif gitu ya. Mungkin mari kita akhiri dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga selama setengah semester ini apa yang kita pelajari memang benar-benar bisa terserap, dan silahkan diskusi atau sharing dengan temannya yang dirasa lebih bisa dalam pemrograman. Ya, tidak usah malu-malu. Kemudian semoga nanti UTS-nya lancar. Mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.